Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi para siswa-siswi. Bagaimana kabarnya? Oke, sebelum belajar berdiri dulu. Berdiri dulu semua. Oke, yang pakaiannya belum rapi, rapikan dulu. Oke, semuanya rapikan dulu. Yes, kamu kancingin dia. Nah, rapi. Oke, baik, selesai. Silakan duduk kembali. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita membacakan doa. Silakan Agim pimpin. Tempat duduk siap, berdoa mulai. Yang lain jangan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya Tua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi padu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Baik para siswa-siswi sekalian, sebagaimana kemarin yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu, yaitu tentang jinayat. Apa itu jinayat kemarin? Jawab apa jawab? Jinayat yaitu pembahasan mengenai tindak kejahatan pembunuhan dan penganiayaan serta sanksi hukumannya Ya. seperti kisos, diat, dan kafarat. Oke. Jadi jinayat itu adalah apa tadi itu? Pembahasan tentang tindak pidana kejahatan seperti pembunuhan, penganiayaan, dan hukumannya. Yaitu hukumannya adalah satu, kisos, dua,
dari yang 5 ini yang berarti adalah tentang pembunuhan. Nah, setelah tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah kita mempelajari ini diharapkan kalian dapat satu menjelaskan pengertian pembunuhan. Oke, yang kedua apa aja? Larangan. Ketiga, selanjutnya, yang selanjutnya, nanti kita pada di pertemuan selanjutnya. Jadi kita pembunuhan dulu. Coba siapa yang tahu apa itu pengertian pembunuhan menurut versi kalian? Pembunuhan itu apa? Menghilangkan nyawa. Apa nih? Menghilangkan nyawa seseorang. Jadi itu adalah pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa seseorang. Apakah manusia umum? Kalau hewan? Kita akan dibunuh. Kalau ke hewan? Jawab. Karena ya simut, ya silup, dipincang, kata membunuh sama. Jadi di sini akan kita bahas adalah pembunuhan, yaitu terhadap manusia orang. Oke, yang selanjutnya siapa lagi? Apa lagi pembunuhan? Apa lagi? Pengertiannya selain menghilangkan nyawa seseorang. Oke, kita lihat ya. Nah, pengertian pembunuhan. Coba baca, Pep. Coba baca, Pep. Kelihatan apa? Pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan secara istilah, pembunuh adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa secara baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Karena seorang baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Terus Baik dengan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Artinya melenyapkan nyawa seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja dengan menggunakan alat mematikan ataupun tidak mematikan. Sejalan dengan pendapatan sebagian ulama bahwa pembunuhan merupakan suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dan itu tidak dibenarkan dalam agama Islam. Oke, ini adalah pengertian pembunuhan. Jadi lihat, pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang, menghilangkan nyawa manusia. Sedangkan secara istilah, pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik sengaja, lihat bahasanya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Kalau lihat dari sini berarti pembunuhan itu ada yang disengaja ataupun tidak sengaja kita melakukan sesuatu tapi menyebabkan orang lain meninggal atau terbunuh. Nah, baik dengan alat mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Artinya di sini kita kalau alat mematikan untuk membunuh seperti apa? Pedang, celurit, terus pistol, terus kalau dalam perang mungkin apa? Bom, nuklir, terus apa lagi? Senjata, racun. Nah, ataupun dengan alat yang tidak mematikan seperti apa? Cangkul, menggunakan tangan. Ya mungkin saja menggunakan tangan. Sapu, sapu. Dan sapu itu kalau dilihat sapu itu kan bukan alat apa? Bukan alat untuk membunuh, tapi jangan. Kalau pisau mungkin saja, pisau itu kamu biasa apa? Dan pisau bukan untuk membunuh, tapi jangan. Yang nyisik bawah. Tapi pisau kurang digunakan ke atas orang, itu bisa menjadi apa? Membunuh. Sedangkan alat yang tidak mematikan, seperti kamu bisa ganti sapu. Kalau kamu mukul teman kamu,
pukul apanya? Kepalanya, ternyata nak kepala yang naon? Benjolan, jauh kan mending? Iya. Tidak lah. Jadi bisa dengan matematika, bisa dengan yang diautomatikan. Jadi kalau tadi pembunuhan itu ada yang disengaja atau ada yang tidak disengaja. Jadi kira-kira pembunuhan itu ada macamnya ada berapa? Dua, satu. Disengaja. Ada dua. Disengaja. Nanti kita lihat apakah benar dua. Oke, kita lihat macam-macam pembunuhan. Kalau gini, mungkin begini, kamu di lingkungan atau di negara kita, apalagi sekarang ada berita yang ramai itu, ada terjadi macam pembunuhan. Jadi setelah kalau kita melihat, nanti kita bisa mengklasifikasikan kira-kira itu pembunuhan yang mana maksudnya. Ya, kalau misalkan ada berita di TV atau di lingkungan tempat tinggal kamu atau di desa atau di kampung kamu terjadi ada satu pembunuhan, kira-kira itu masuknya ke dalam yang mana? Pembunuhan itu berarti ada berapa? Jadi tiga. Oke, yang pertama coba baca deh. Apa itu? Pembunuhan secara sengaja yaitu pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan, baik yang melukai atau memberatkan. Bersama dikatakan pembunuhan sengaja apabila ada niat dari pelaku sebelumnya dengan menggunakan alat atau senjata yang mematikan. Si pembunuh termasuk yang membalik dan yang dibunuh oleh korban adalah orang yang baik. Itu adalah pembunuhan yang pertama, yaitu qatlul amdi. Qatlul amdi itu adalah pembunuhan sengaja atau pembunuhan yang disengaja. Nah, pembunuhan yang disengaja ini adalah pembunuhan yang memang direncanakan atau sudah ada niat untuk apa? Untuk membunuh. Jadi kita itu misalkan dari rumah, saya niat kalau bunuh, terus mau lawan, mau beduk, atau mau apa? Samurai, atau bawa apa? Datang ada tangan ke tempatnya, tempat yang akan kita bunuh. Terus kita bunuh, maka cara disebutnya adalah pembunuhan yang disengaja. Karena apa? Karena kita sudah ada niat untuk apa? Melakukan itu disebutnya adalah pembunuhan yang disengaja. Kedua, coba siapa yang baca? Kedua, sekarang baca. Pembunuhan seperti sengaja atau syukur mati, yaitu pembunuhan seperti sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan seseorang berkarya, membunuh dan menggunakan alat yang biasanya digunakan, namun menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Nah, pembunuhan seperti sengaja ini seperti kan? Kalau seperti itu berarti bukan. Hati-hati, tidak mirip. Hakim mirip Samsudin. Hakim bukan Samsudin. Jadi kalau misalkan kamu dikatakan mirip, toh bangga atau apa? Dan kamu mirip artis, kalau bangga, ada orang lain lawan. Seperti disengaja, yaitu pembunuhan yang dilakukan seorang tanpa niat membunuh dan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan. Tadi teh misalkan perawan, sapu atau pakai tangan mungkin. Misalkan begini, si A dengan si B itu adalah pemenang. Mereka ngobrol. Ketika dalam obrolan itu, ujung-ujung si A kesinggung ucapan saham. Si B, si A misalkan menampar ke siapa? Ke si B, terus apa? Tahun kayak tersinggung atau mukul kakinya, mungkin mukul tangannya. Tetapi entah kenapa karena pukulannya si A jadi naon? Si A apa si B? Si B jadi meninggal. Mungkin dia punya bisul mungkin. Kakinya, kamu di rumah dikepuk. Pada saking itu sakit sampai meninggal. Kita ada niat membunuh nggak? Tidak. Tangan kira-kira tangan kosong ini kira-kira kalau seumuran bisa membunuh nggak? Mungkin atau katanya dikebukin tuh. Ya kalau misalkan gini mah ya, nah tangan itu bisa membunuh sekali pukulan meninggal. Kalau yang dipukul lawan, nah
Nah kan? Iya. Setahun 2 tahun kemarin kumaha? Jok orang. Tapi kalau seumuran kira-kira menikah apa? Jarang. Kayak biru atau omar. Tapi kalau tadi ternyata yang dipukulnya itu ayam luka atau ayam bisu atau apa gitu. Yakin kamu? Sampai kawan lah, tadi ku sakit kan kawan? Meninggal. Kita ada yang membunuh kan? Ya. Kira-kira alat yang kita gunakan bisa membunuh kan? Bisa. Oh, bapak misalkan kamu ketemu pakai buku, kaplok. Ternyata kamu ayam kawan ngajarin. Ada cenang, misalnya kau jadi meninggal. Gara-gara buku bisa alat buat membunuh kan? Bisa. Bukan lah, tapi sebab akhirnya ketika mukul itu kepada tempat yang memang ada penyakitnya, menyebabkan kita meninggal orang lain. Maka itu adalah disebutnya pembunuhan seperti sengaja. Itu tidak ada niat. Yang ketiga apa jalan? Siapa? Wan, ada Wan. Pembunuhan tersalah ini tadi pembunuhan sengaja, seperti disengaja, dan pembunuhan tersalah. Yang pertama, perbuatan tanpa maksud melakukan kejahatan, tapi mengakibatkan kematian seorang. Kira-kira apa? Contohnya? Kira-kira apa? Kira-kira apa? Pembunuhan terjadi mana? Yang pertama itu pembunuhan tersalah itu bisa jadi 3 kemungkinan. 1. Perbuatan tanpa maksud melakukan kejahatan, tapi mengakibatkan seorang meninggal. Seperti apa? Bagian? Tabrakan. Tabrakan. Nanti. Apa lagi? Begal itu nggak begal, sengaja. Dibegal. Suka pahlawan. Satu contohnya seperti ini. Misalkan kita melempar batu, iseng buat pamit, lagi gabut gitu lah. Kalau apa gabutnya juga. Terus orang gabutnya pulang alun tak? Ternyata di alun nggak tahu biar bertahan. Dihandap kayak lawan. Ya aki-aki kan ngalir, letak kan lawan. Ada kepalanya. Aboang, ketika kamu dilihat, ternyata si abah kena lawan. Ada batu yang kita lem, tapi kita lem pahlawan. Kita nggak tahu kita itu tidak melakukan apa-apa. Ya jadi itu contohnya seperti itu. Tidak masuk dalam kejahatan, tapi mengakibatkan kematian seseorang. Kalau kamu sedang berburu, tembak burung, tangkap. Tembak ternyata dunianya yang bukan naik. Kenal, tangkap hukum, kayak malu tangkap hukum, boleh tembak. Ternyata di atas ada apa? Kayak orang kan terkenal. Kenal hukum, tembak kemana? Meninggal. Berapa yang lihat tembak si Amang itu? Tapi orang nggak lihat ya si Amang begini. Ya mau bayar. Tapi tanggalan si tanggalan bu. Tapi mau mungkin kalau orang itu orang tua aku tak tinggalin sih si Amang kena. Tak apa kan tinggalin. Bang, betul nih tembak bajing deh, mana tak apa? Tak apa esi naon tak? Esi Amang kena kalapa, kenapa nak kalapa tenawan? Tak tinggalin si Amang. Yang kedua apa? Yang kedua, perbuatan yang mempunyai niat membunuh, namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh. Kita ada niat membunuh, tapi ternyata orang itu tidak boleh dibunuh. Baik, kumis, kumis, bukan seperti ini contohnya. Misalkan begini.
atau misalkan ada orang yang sudah divonis bersalah, dan itu harus dan orang itu yang tadi kisos dibunuh. Yang di sini dalam pelaksanaan adalah negara kan, yang apa? Yang menjatuhkan atau hakim atau pengadilan yang menjatuhkan hukum. Ternyata suatu saat setelah beberapa tahun atau beberapa bulan atau beberapa tahun ketahuan ternyata yang dikisos itu tidak salah. Karena bukan dia yang apa? Yang bersalah itu, tapi si B misalkan. Yang dalam perbuatan dasar. Sudah ada niat untuk pengadilan terus. Tapi ternyata orang itu bukan orang yang bersalah. Bersalah ketika dalam tidak berbuat bersalah. Atau misalkan dalam peperangan. Kan peperangan masa kini kamu bawa apa? Bawa senjata. Di sana musuh, orang tembakan. Ternyata yang ketembak itu bukan apa? Bukan tentaranya, tapi warga sipil. Sekitar seorang. Padahal kan misalkan kamu terbilu perang ya, terlewat tuh. Ternyata kan lawan. Ketembak. Makanya sebenarnya disadari itu adalah kita udah ada niat ingin membunuh, tapi ternyata salah ya. Yang ketiga, perbuatan yang pelakunya tidak bermaksud jahat, tetapi akibat kelalaiannya dapat menyebabkan seorang itu lalai. Misalkan begini, kita misalkan bawa motor, bonceng teman, kita pas di jalan, sama kamu sok-sokan ya, ngebut, motornya ya kan, yuk, langsung, ternyata teman kita yang kita bonceng itu meninggal. Kita ada niat tak ingin membunuh teman kita. Tapi pesawat kita yang lalai, cukup kotor, pada umum, hendak, belum, yang kebutan, enak meninggal, yang kita bawa. Karena biasanya gitu, cenah. Biasa nama anu bawa, nama seorang punya nama. Tapi anu di nama datang, anu dibonceng ke sopir rumah. Hah? Gimana? Kan gitulah bukan. Jadi yang karena kesalahan kelalaian kita tidak ada niat untuk membunuh teman kita atau siapapun yang kita bawa, tapi kesalahan kita lalai. Kelalaian kita tidak hati-hati menyebabkan orang lain terbunuh. Dan itulah kita. Nah itu adalah macam-macam. Berarti pembunuhan itu berapa? Jadi pembunuhan, pembunuhan tidak sengaja dan pembunuhan. Ini adalah dasar hukumnya. Dasar hukum larangan hukum. Jadi bukan tanpa dasar, tanpa ada dasar hukumnya. Kita lihat di dalam surat Al-Isra ayat 33. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kau membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya melainkan dengan suatu alasan yang benar. Jadi kita haram membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan. Tapi kalau melainkan di sini artinya kecuali tidak ada yang boleh dibunuh. Ya, ayat atau siapa aja. Dan yang disami al-qatil wal maqtul finnar. Membunuh dan yang terbunuh dua-duanya masuk. Jadi, kenapa itu yang membunuh masuk neraka sudah jelas, tapi kenapa yang terbunuh masuk mana? Masuk neraka juga. Kenapa itu? Tega. Tetapi nah, karena yang terbunuh pun dia mempunyai niat membunuh. Jadi kalau kamu dengan teman kamu berantem, gelut, terus akhirnya salah satu terbunuh, maka dua-duanya masuk neraka. Kenapa? Dua-duanya sudah ada niat ingin membunuh. Tapi itu sama elek ya. Dulu tadi seperti jagoan gitu. Kalau elek, katakan mana lawan dia lah. Mawat ya, cuma lo menang. Jadi yang lain ya. Itu adalah larangan dasar hukum larangan hukum. Hukuman bagi pelaku pembunuhan. Apa jelas? Pelaku atau orang yang melakukan pembunuhan setidaknya telah melanggar 3 macam hak, yaitu hak Allah, hak ahli waris, dan hak orang yang terbunuh. Artinya balasan di dunia diserahkan kepada ahli waris korban. Nah, untuk pembunuhan ini dalam Islam itu yang menjatuhkan atau yang boleh menentukan hukuman adalah keluarganya. Ya. Dalam Islam itu adalah keluarganya. Apakah harus
kisos, apakah dikisos atau dimaafkan? Kalau dimaafkan nanti ada yang namanya dia dan juga kafarat. Kalau dikisos, ya berarti dia apa lagi? Dibunuh lagi. Nah, itu adalah hukumannya. Siapa yang menentukan? Itu adalah ahli waris. Balasan berdasarkan pada Allah SWT. Apakah pembunuh akan dikisos atau dimaafkan? Jika pembunuh dimaafkan, maka wajib baginya membayar dia. Sedangkan mengenai hak Allah akan diberikan di akhirat nanti. Itu Allah maafkan. Ya, itu nanti benar benar Allah. Selanjutnya, ini adalah pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja, hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah kisos, yaitu pelaku harus diberikan sanksi yang berat. Dalam hal ini hakim menjadi pelaksana kisos. Jadi walaupun keluarga itu menghendaki kisos, tapi tetap yang melakukan kisos adalah pengadilan yang menentukan, bukan keluarga. Jadi kalau misalkan keluarga yang apa? Yang melaksanakan kisos, yang membunuh lagi tidak, tapi itu diserahkan kepada siapa? Kepada hakim atau kepada pengadilan yang diberikan. Jika korban memaafkan pelaku pembunuhan, maka korban membayar diat gugur lazim. Berarti diat gugur lazim yang apa? Diat yang berat. Diat yang berat kan? Tadi juga dari gugur lazim. Kemudian tadi sahabat. Yang diambil dari harta pembunuh dan dibayarkan secara tunai kepada pihak keluarga. Itu adalah hukuman. Oke, sekarang buat kelompok sesuai yang minggu kemarin sudah dibuat, dan nanti silakan diskusikan yang ada dalam lembar kerja ini. Oke, bentuknya Marium aja. Marium ya, jangan. Silakan kelompok 1 bahasa-bahasa. Pak, berdua bisa enggak, Pak? Pak ya? Satu orang. Dua ada, Pak, bisa enggak, Pak? Perhatikan ini dari pesannya kelompok 1. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirinya saya disini akan mempresentasikan tentang jinayat dan pembunuhan. Jinayat yaitu pembahasan mengenai tindak kejahatan, pembunuhan dan penganiayaan serta sanksi hukumannya seperti kisos, diat, dan kafarat. Nah, pada kesempatan kali ini saya di sini akan mempresentasikan mengenai pembunuhan. Pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang, sedangkan secara istilah pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 2. Silakan. Dik. Ayo, Beb. Silakan, Beb. Dua boleh. Sini. Bagaimana, Pak? Ya, dulu.
macam-macam pembunuhan. 1. Pembunuhan disengaja. 2. Pembunuhan seperti sengaja. 3. Pembunuhan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2. Kelompok 3. Silakan. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan tentang jinayat. Jinayat yaitu pembahasan mengenai tindak kejahatan pembunuhan dan penganiayaan serta sanksi. Hukumnya seperti kisos, diat, dan kafarat. Mengenai jinayat, di dalamnya terdapat 5 bagian, salah satunya yaitu pembunuhan. Apa itu pembunuhan? Pembunuhan secara bahasa yaitu menghilangkan nyawa seseorang. Berikut ada 3 macam-macam pembunuhan. Yang pertama, pembunuhan sengaja atau qatlul amdi. Yang kedua, pembunuhan seperti sengaja yaitu qatlul syibhil amdi dan yang ketiga, pembunuhan tersalah atau qatlul qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kompak. Nah, siapa? Waktunya 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan Pembunuhan adalah menghilangkan nyawa seseorang, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Macam-macam pembunuhan. Yang pertama, pembunuhan disengaja, yaitu al-qatlul amdi, yaitu pembunuhan yang telah direncanakan. Yang kedua, pembunuhan seperti disengaja. Yang ketiga, pembunuhan tersalah. Hukum pembunuhan seperti disengaja tidak dikisos, membayar diat maupun lagu. Disengaja dikisos, tersalah diat maupun kafar dalam kurun tindak pidana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Nanti hasilnya dikumpulkan ya. Siapa yang dikumpulkan sudah bayan bagus. Baik, sebelum diakhiri pembelajaran ini, apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada. Semuanya sudah paham? Baik, Bu? Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bacakan doa Tahiyatul Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih para siswa sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.